Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Suara Rakyat kembali menyapa Anda dan di episode kali ini kita akan membahas DPRD apresiasi Pemkot Surabaya lestarikan budaya Jawa. Dan tentunya sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama Bapak Ahad Thoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum, apa kabar Pak Thoni? Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Bapak Nanang Purwono selaku Ketua Begandring Surabaya. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Iya, Pak Nanang, Begandring itu apa Pak? Begandring itu kata lokal ya, Iya. yang artinya kumpul-kumpul, diskusi, kemudian berasal dari bahasa serapan, bahasa Belanda, vergadering. Vergadering. Artinya meeting, pertemuan-pertemuan, dan itu kita pakai menjadi dasar kegiatan kita. Kita selalu ketemu, diskusi, rapat-rapat, tapi santai. Oke, artinya itu seperti kayak cangkruan gitu ya Pak ya, Surabaya. Gitu. Yang penting bahwa hasil dari cangkruan itu bermanfaat bagi orang lain. Oke, Sobat Lentera, kita ketahui aksara Jawa mulai dilestarikan di Kota Pahlawan sebagaimana yang dipajang di muka gedung Balai Kota Surabaya. Penggunaan huruf Latin yang dilengkapi aksara Jawa ini bertujuan untuk melestarikan budaya di lingkungan Pemkot. Lantas seperti apa? DPRD Surabaya melihatnya, kita akan membahasnya dalam Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Dan kita sudah melihat di baju yang digunakan oleh Pak Nanang ini adalah aksara Jawa. Nah, Pak Thoni, kalau melihatnya ini seperti apa ini Pak? Tanggapan jenengan selaku Wakil Rakyat, Wakil Ketua DPRD Surabaya terhadap upaya pencantuman aksara Jawa di gedung Balai Kota Surabaya. Anda melihat seperti apa? Apresiasi dan bangga. Kami sebagai masyarakat Surabaya, kemudian tinggal di Surabaya, kemudian lagi suku Jawa juga kebetulan. Kita tinggal di Pulau Jawa juga. Ini rasanya seperti menemukan sesuatu yang hilang gitu. Bisa ketemu jadi senang. Kemudian lagi aksara Jawa ini kan entitas kita sebagai bangsa. Kita berasal dari Nusantara, memiliki banyak aksara. Dan satu persatu aksara itu makin lama makin hilang. Dan rasanya seperti kita itu di dalam melihat aksara kita sendiri lebih asing daripada aksara asing. Terasa lebih asing daripada aksara asing. Karena jarang digunakan begitu atau gimana Pak? Hampir tidak digunakan, bahkan hampir hilang. Dilupakan? Ya. Hampir terlupakan ya Pak ya? Ya, hampir terlupakan. Nah, untuk ini kan ketika Pak Wali mengambil keputusan untuk memasang kembali aksara Jawa di Balai Kota. Bahkan tidak sekedar Balai Kota, instruksi beliau itu sampai pada tingkat kelurahan. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan setelah nanti itu sampai pada tingkat kelurahan, di dinas-dinas semua terpasang, BUMD nanti akan mengikuti, sektor-sektor swasta, masyarakat akan mengikuti, sehingga dari situ akan tampak kembali aksara Jawa di hadapan kita. Targetnya memang kita sadar tidak semua bisa baca aksara Jawa. Tetapi kan minimal pertama kelihatan mata dulu, tampak di mata. Nanti baru setelah terbiasa, baru kita terbaca bagaimana caranya. Ada ketertarikan begitu ya Pak ya? Ya. Ini cuma sosialisasi saja. Sosialisasi begitu. awal. Menarik perhatian warga Ya. Kota Surabaya seperti itu. Ya. Nah, kalau Pak Nanang melihatnya seperti apa ini Pak? Ya. Bangga nggak Pak? Anda kan sudah menggunakan baju bertulisan aksara Jawa. Ini bacanya apa nih Pak Nanang? Wani. Wani, sesuai dengan identitas dari arek Surabaya ya. Jadi kalau saya lihat aksara Jawa sudah bertengger di atap Balai Kota ini, itu menunjukkan rasa wani dari Pak Wali Kota. Pak Wali Kota itu wani mencantumkan kembali, menarik kembali, dihadapkan pada satu arus yang telah modernisasi. Kita merasa bahwa kota ini sudah terlalu modern gitu ya. Pola pikir kita modern, tampak di depan mata modern, mal-mal modern, kegiatan kita modern. Tapi Pak Wali wani menghadirkan suasana yang tradisional. Jadi ini yang menjadi perhatian kami dan terenyuh kami juga melihat ketika aksara Jawa itu berada di tengah-tengah, di punjer kota Surabaya, yaitu Balai Kota. Nah tentu bahwa
ketika kita melihat, tadi Pak Tony mengatakan ada rasa terenyuh segala, kami pun juga begitu karena kita merasa aksara Jawa itu sudah mati. Aksara Jawa itu telah tertinggalkan oleh banyak orang. Di sekolah pun jumlah mata pelajaran, jam pelajaran untuk bahasa Jawa itu sudah tidak seperti utuh lagi ketika saya dulu ketika masih SD SMP gitu ya. Belajar aksara Jawa itu totalitas. Mungkin karena saya yang tidak pandai sehingga tidak terbawa oleh saya ya sebagian-sebagian. Artinya bahwa itu semua apa yang telah dibawa kembali oleh Pak Wali di tengah modernisasi kota sesuatu hal yang sangat berani dan kita apresiasi seperti halnya jiwa anak Surabaya wani. Surabaya wani. Anda juga melihat tindakan dari Pak Wali Kota ini cukup berani atau bagaimana, Pak? Ya, berani. Jadi atau hanya sekedar ya udah kita pasang aja gitu. Tidak sekedar berani. Karena kan di tengah orang sudah mulai banyak yang mau meninggalkan dan kemudian ada putusan untuk memasang itu kembali. Tetapi kami melihat juga Wali Kota kelihatannya ya seperti statementnya beliau di awal, jangan lupa meninggalkan sejarah kita pernah memiliki budaya dan aksara itu sempat digunakan untuk menulis berbagai hal. Ada artefak, ada peninggalan masa lalu, kemudian lagi ada kitung-kitung dan sebagainya, dan itu satu hal yang luhur sehingga karena kita tidak mengenali aksaranya sehingga kita tidak bisa membaca. Jadi karya ilmiah masa lalu, kemudian lagi kita tidak bisa membaca kembali terhadap manuskrip penting, kemudian kita juga tidak bisa merasa tidak pede dengan aksara yang kita miliki. Padahal kita punya aksara Jawa, Nusantara ini kayak ada sekitar 12. Ada 12? Ada 12-an. Secara nasional ini? Iya, Nusantara ada kemarin kita... Apa saja Pak itu Pak? Ada dari Bali ada, dari Madura ada, Carakan Madura. Jawa sendiri ada. Kemudian lagi Lontara. Ada lagi yang dari Lampung. Dan beberapa ada sekitar 12-an. Dari aksara itu kan harapan kita, kalau Surabaya bisa memulai, nanti itu bisa diikuti daerah-daerah yang lain. Jadi memunculkan aksara daerahnya masing-masing. Dengan harapan apa? Entitas kita sebagai bangsa itu tidak hilang. Kemudian yang berikutnya, kita sadar kok ke depan itu Indonesia akan dibanjiri oleh orang, akan menjadi perhatian dunia. Maka kalau kemudian ada orang dunia mau datang ke Indonesia akan belajar. Ketika saya masuk ke Indonesia itu apa sih yang harus saya kenali, yang harus saya pelajari gitu ya Pak gitu ya? Kan. Oke. Gitu. Apakah ada kebijakan konkret yang diajukan atau diusulkan oleh DPRD Surabaya nih Pak terkait pencantuman aksara Jawa atau melestarikan? Jangan dijawab dulu Pak Hatoni dan juga Pak Nanang, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Kembali bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan, masih bersama dengan Pak Nanang dan juga Pak Hatoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Kita masih membahas terkait DPRD apresiasi Pemkot Surabaya lestarikan budaya Jawa. Ya, Pak Tony, apakah sudah ada kebijakan konkret yang diajukan atau diusulkan oleh DPRD nih Surabaya terkait pencantuman aksara Jawa di Gedung Balai Kota, atau justru nantinya ini pelestarian budaya aksara Jawa ini harus diterapkan di tingkat sekolah begitu? Ya, kalau dari kita konkretnya kan ada perda yang kita ajukan, itu perda pemajuan kebudayaan. Di dalam pemajuan kebudayaan, salah satu objek kebudayaan kan ada bahasa. Bahasa di situ akan bisa berbunyi kan ketika ada kalimat yang tersusun dan sebagainya. Kalau kita terjemahkan sudah cukup ada di situ. Dan kaitan dengan Pak Wali untuk menginstruksikan kepada jajaran untuk memasang aksara Jawa, kita pun juga sampaikan kepada kawan-kawan secara satu persatu, hampir kawan-kawan nggak ada yang menolak. Ketika Pak Wali nanti itu ada kebijakan itu berimplikasi kepada kebutuhan anggaran, tidak ada yang menolak, support semua. Dan kemudian ini akan menjadi sesuatu yang baru yang bisa memberikan banyak manfaat. Contohnya, kalau kemudian nanti ini dibuat secara massal begitu, akan memicu munculnya ekonomi kreatif. Masyarakat yang punya satu kreativitas seni menulis, dia akan menuliskan itu. Dan bisa kita bayangkan, kalau saja tulisan identitas di kota Surabaya ini lalu disertai dengan aksara Jawa, maka ada berapa kegiatan yang bisa dilakukan, dan itu semua adalah bisa membangkitkan dan menyerap tenaga kerja. Oke, baik. Kalau Pak Nanang melihatnya sendiri dukungan dari DPRD Kota Surabaya terkait pelestarian budaya khususnya aksara Jawa ini, Anda melihat seperti apa nih Pak? Ya, jadi kami tentu harus support ya. Bagaimana support yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat, komunitas, maka harus berpikir aksara yang secara fisik tertempelkan itu harus diaktualisasikan, dirupakan dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas, sehingga kegiatan dan aktivitas itu mengisi ruang-ruang, ruang-ruang masyarakat, ruang-ruang kreativitas, dan itu menghidupkan. Kita memandang bahwa aksara Jawa itu sesuatu yang hidup, sesuatu yang menghidupi. Kalau kita bisa mensikapi itu, misalkan dirupakan dalam bentuk satu atraksi kesenian, ya, jadi atraksi kebudayaan, itu bisa kita nikmati. Nampak sekali wujud dari aksara itu, gerakan-gerakan kalau tari aksara misalkan. Terus, tari aksara ada juga ya Pak ya? Ya kita ciptakan kreativitas. Ciptakan, jadi bagaimana ruang setelah kita melihat aksara terlentang itu bisa menjadi makna yang positif. Jadi tergantung dari kita. Kalau kita mau berkreasi maka bisa mengartikan, memaknai satu ya mungkin dimensi yang dua dimensi ya. Tapi kalau diaktualisasikan bisa jadi karya seni, jadi batik misalnya. Batik beraksara. Kaos begini ada aksaranya. Bisa bernilai ekonomi yang ini menghidupi pada akhirnya. Banyak lagi yang harus kita lakukan untuk memberlanjuti dari aksara yang telah ditempelkan oleh Pak Wali Kota. Oke, artinya sepakat dengan Pak Tony tadi, nantinya akan ada ekonomi kreatif ini harus muncul begitu ya Pak ya. Nah, kalau Anda melihat sendiri, apakah ada rencana untuk mengintegrasikan penggunaan aksara Jawa ini dalam berbagai aspek pelayanan publik di Gedung Balai Kota? Ya, saya rasa begitu. Pak Wali sudah juga menyampaikan pintu-pintu masuk itu akan ditulisi, kemudian tempat-tempat yang ada di lingkungan pemerintah kota pun juga demikian akan disertakan. Ini untuk mengedukasi. Kemudian nantinya tidak menutup kemungkinan kita sedang pikirkan terkait dengan beberapa regulasi-regulasi gitu. Kalau memang nanti ada ditulis dengan huruf Latin juga dimunculkan dengan huruf Jawa, disandingkan gitu kan. Ada karya-karya di jurnalistik begitu. Nah, kita bisa. Dan kemudian buku-buku bestseller pun juga kita akan tawarkan barangkali adalah bisa ditulis dengan aksara Jawa, sehingga orang belajar aksara Jawa itu ada manfaatnya. Dan kemudian kalau toh ini itu hilang, sayang. Bahkan kita juga sudah memikirkan bersama pihak Keraton Jogja yang appreciate dengan gerakan
membumikan kembali aksara Jawa ini, bagaimana caranya aksara ini diakui di dunia internasional. Dan perkembangan dari informasi kita sampaikan, ya setidaknya itu nanti kalau umpama ada gadget itu masuk ke Indonesia, ya harus ada itu aksara itu. Tulisan Jawa. Iya, begitu kalau ya, Pak? tidak kan nggak elok toh. Oke, kalau Ya. selain itu, Anda melihatnya bagaimana Pak supaya aksara ini dikenal oleh seluruh dunia begitu? Ya, itu yang sudah sedang dilakukan oleh kawan kita di Yogyakarta. Tapi kan mungkin terlalu kecil atau kurang kuat jika tidak didukung oleh siapa-siapa di luar Yogyakarta. Maka bangkitlah kita dan kita menyadari bahwa ternyata aksara Nusantara, aksara Jawa itu bagian dari identitas jati diri kita. Dunia sudah mengenal sebuah aksara yang dimiliki Malaysia, ya. Dan aksara itu mirip dengan kita. Mereka mengatakan aksara Jawi, kita mengatakan aksara Pegon, ya, di Arab Gundul gitu ya. Itu salah satu di antara sekian aksara Nusantara yang ada di Indonesia. Ketika Malaysia sudah mendaftarkan pada tangga namanya IDN, International Domain Name, itu sudah dikenal dunia. Tapi kita secara formal belum dikenal meskipun kita punya banyak. Ada Jawa, ada Bali, ada Kawi, ya, macam-macam. Tak satu pun, belum satu pun dikenal. Malaysia cuma satu telah dikenal. Ya, jadi ini artinya bahwa suatu saat dunia mungkin tidak akan mengenal aksara kita, padahal kita punya. Dan dunia mungkin tidak mengenal peradaban kita, peradaban literasi kita yang sudah ada mulai dulu, tertulis pada batu-batu prasasti. Jadi itu semua seolah tidak ada. Hanya kita yang mengakui, saya punya, saya punya. Itu hanya kita saja, tidak dunia. Nah, upaya kita ini berupaya supaya dunia bisa mengakui dengan cara kita membumikan. Semakin banyak kita menggunakan aksara itu, memakai aksara itu, maka dunia akan tahu. Gimana Pak Tony supaya ini dunia tahu, tadi selain usulannya HP nanti juga harus ada tulisan aksara Jawanya. Usulan dari DPRD Kota Surabaya selain itu kepada pemerintah Kota Surabaya bagaimana? Kalau kepada pemerintah Kota Surabaya, usulan kita supaya juga menginformasikan tentang pemasangan aksara Jawa itu kepada Bu Gubernur. Dan kemudian juga dengan harapan Gubernur juga bisa memberikan instruksi kepada daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama seperti Surabaya, gitu. Dengan itu maka aksara Jawa dan aksara di Nusantara yang lain itu adalah bisa terpasang di daerahnya masing-masing. Maka akan menjadi satu hal yang cukup menarik perhatian nantinya itu, dan itu akan memberikan sebuah identitas baru yang selama ini hilang. Kalau dulu kita bisa mengenali beberapa artefak yang ada di prasasti-prasasti yang ada di Nusantara ini dengan tulisan-tulisan itu. Tetapi sekarang sudah hilang lagi. Dan supaya ini bisa mendunia, saya pikir political will pemerintah itu harus jelas. Dan kalau perlu presiden itu pun juga harus menyadari bahwa pembangkitan aksara Nusantara itu menjadi satu hal yang krusial dan penting supaya ada satu undang-undang yang diciptakan seperti bagaimana tentang masalah pemajuan aksara. Kemudian ya dibuatlah supaya artinya nanti harus memberikan edukasi yang lebih ya Pak ya kepada warga juga pentingnya aksara Jawa ini terutama kepada generasi muda. Kita akan lanjutkan kembali Pak Tony dan Pak Nanang. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan, dan kita masih membahas terkait DPRD apresiasi Pemkot Surabaya lestarikan budaya Jawa, masih bersama Wakil Ketua DPRD Surabaya Bapak Ahad Thoni dan juga Ketua Begandring Surabaya Bapak Nanang Purwono. Ya Pak Tony, kita lanjutkan kembali. Nah, adakah rencana untuk memberikan edukasi nih Pak kepada warga Surabaya mengenai pentingnya aksara Jawa terutama kepada generasi muda? Kalau kita lihat sendiri generasi saat ini apalagi Gen Z ini kan tidak terlalu mengenal aksara Jawa. Mereka taunya mengenal bahasa asing. Seperti itu. Anda seperti apa? Kalau kita untuk mengedukasinya ada tentu dengan sistematis secara formal. Kita minta untuk pembelajaran aksara di sekolah-sekolah mulai dari tingkat TK sampai pada lanjutan itu betul-betul mendapatkan porsi yang lebih. Karena apa? Kita ini spiritnya ketika memunculkan aksara Jawa ini tidak sekedar konservasi, tetapi ini adalah upaya untuk membangkitkan kembali sudah tenggelam gitu, agak berat. Sehingga perlu ada jamnya, ada penambahan, kemudian kreativitas untuk penyampaian kajian aksara yang lebih mudah dengan metode pendekatan seperti apa tekniknya. Ini perlu ada pemikiran. Kemudian penambahan guru-guru yang memang memiliki latar belakang pendidikan aksara bahasa dan aksara Jawa itu harus jelas. Sekarang banyak, kenapa sih aksara Jawa menjadi hilang? Karena yang ngajar itu juga belum tentu ngerti aksara Jawa. Karena banyak dari survei kita, sampling orang biologi ngajar aksara Jawa, kemudian fisika ngajar aksara Jawa. Bahasa Inggris ngajar bahasa Jawa gitu. Jadi itu nggak linear. Jadi kita minta. Nah, kemudian yang kedua nanti bisa dilakukan secara informal. Kemarin begitu dimunculkan aksara ini di beberapa kampung sudah mulai menangkap. Nah, selama ini kan kita juga berharap gini. Kalau selama ini kan ada orang-orang tua yang ngerti. Tadi kan zaman Mbak Kety. Yang tahu tentang aksara Jawa itu generasi-generasi yang sudah lewat gitu ya. Iya, bukan generasi tua. Senior ya Pak? Iya, generasi kolonial gitu ya. Ya oke, nggak milenial. Kemudian selama ini kan pemerintah kota hanya membantu, kadang memberi bapak-bapak itu permakanan gitu ya. Tetapi ketika nanti itu aksara Jawa dibumikan, kemudian di setiap kampung yang sepuh-sepuh yang dalam tanda kutip selama ini tidak bisa apa-apa, mereka bisa hadir kembali ngajari untuk menulis itu. Kita bisa melihat manula berkarya dan berdaya kembali, itu kan satu hal yang akan sangat menarik dan memberikan nuansa baru di dalam kasaran budaya kita. Kalau Anda Pak Nanang melihatnya bagaimana nanti supaya anak-anak Gen Z ini bisa tertarik gitu betul. Pak? Kita ini kan sudah terbiasa dengan mainan-mainan gadget gitu ya. Digitalisasi. Kawan-kawan kita di Yogyakarta sudah membuka peluang memasukkan teknologi, memasukkan aksara ke dalam teknologi gadget tersebut, dan itu sudah ada. Tinggal kemudian bagaimana itu dimasyarakatkan sehingga mereka nantinya yang sudah terbiasa mainan gadget itu di touch papan tombol itu sudah ada. Sudah ada aksara-aksara, Bali ada, Jawa ada, Kawi juga ada. Sebentar lagi pegon. Pegon itu seperti Arab gitu ya, dimasukkan. Dan tinggal bagaimana kita memasyarakatkan, memperkenalkan itu pada generasi yang sekarang. Semakin mereka tahu, mengenal itu, maka semakin akan terbiasa mereka menggunakan WA-an itu menggunakan aksara Jawa. Aksara Jawa. Itu tinggal kita memperkenalkan, dan saya pikir semakin mereka kenal, semakin mereka akan dengan senang hati menggunakan bermain dengan itu. Semakin mereka menggunakan dengan cara-cara bermain sesuka hati, itu semakin natural. Mereka belajar aksara Jawa. Bukan paksaan seperti sekolah formal begitu, tapi belajar. Contoh yang paling gampang misalkan, anak-anak kecil kita ketika main game, instruksinya bahasa Inggris. Kok bisa mereka ngikuti instruksi itu? Padahal nggak ngerti. Nah, karena sudah terbiasa. Terbiasa itu. Maka perbandingannya sama dengan aksara yang sudah ada pada modal teknologi, itu perlu diperkenalkan. Jadi upaya-upaya yang saat ini ruang-ruang kita ini bagaimana
kita memberlanjutkan aksara yang telah dibuka oleh Pak Wali, kita melakukan upaya-upaya pengenalan dari teknologi yang telah tersedia kepada anak-anak. Artinya mendukung pemerintah kota untuk melakukan Ya. sosialisasi begitu ya Pak secara Nanang ya? digital ya. Secara digital ya. Ya. Nah Pak Tony, bagaimana DPRD Surabaya ini memastikan bahwa inisiatif ini tidak hanya sekedar tindakan simbolis, tapi juga berdampak positif dalam pelestarian budaya lokal? Ya, kita minta pada pemerintah kota untuk membuat program yang lebih sistematik, konkret. Program untuk membimbing aksara ini tidak sekedar hanya untuk branding saja, tetapi ada manfaat yang nantinya itu bisa didapat. Kemudian ada upaya kita dan pemikiran supaya masyarakat juga ikut berpartisipasi. Ada lomba-lomba yang bisa dilakukan dengan penulisan aksara dan seterusnya. Kemudian lagi ada spirit-spirit yang kita harus bangkitkan supaya mereka itu bangga dengan aksaranya sendiri. Banyak di antara generasi Gen Z itu menulis aksara lain asing itu bisa, tetapi menulis aksara sendiri tidak bisa. Aksara Mandarin gitu. Ya, Mandarin Korea, bisa. ya. Ya. Korea, Arab, itu Arab bisa. itu Tetapi nomor satu ya Jawa. mereka bisa, tapi Jawa ini Ya. Nusantara, aksara Ya, Nusantara masih kurang. Iya. Ya, Oke. itu kan yang harus kita dorong. Kemudian lagi pembiasaan kita. Kadang-kadang kan tulisan-tulisan itu karena kita sudah kadung terbiasa. Karena dulu itu kita bisa menulis aksara Jawa, tidak bisa menulis Latin, lalu dikatakan buta huruf. Iya. Buta huruf itu itu ketika tidak ngerti bahasa Latin, ketika itu kita bisa belajar bahasa Latin, kita tinggalkan aksara kita sendiri. Nah, padahal kalau memang kita mau mengerti, kalau Mbak Kety kerso ke keraton di sana ada perpustakaan Jawa gitu. Dia di situ akan ada manuskrip-manuskrip penting yang sebetulnya sekarang ini dianggap sebagai temuan-temuan, tapi padahal sebetulnya sudah ada sejak dulu. Sejak dulu, oke. Contoh, pada saat kita dihadapkan pada COVID, orang bingung nggak cari obatnya di mana dan sebagainya. Tetapi ada manuskrip menuliskan tentang untuk peningkatan imun, Ya. itu adalah dengan wedang jahe dan sebagainya yang dulu dikembangkan oleh Bu Risma, wedang poka. Wadang Woka, Nah, iya. itu ramuan itu sudah ada sejak dulu. Artinya sebenarnya memang aksara Jawa ini, kalau kita kembali lagi ke aksara Jawa, seni ini memang harus sudah ada, tapi tinggal Iya, dibangkitkan betul, kembali. betul, Begitu betul. ya. Iya. Oke, Pak Nanang, yang terakhir singkat saja pesan kepada masyarakat Surabaya dan juga pemerintah kota Surabaya terkait pelestarian aksara Jawa ini. Silakan, Ya. monggo singkat aja Pak. Aksara Jawa itu aksara yang tidak asing sebetulnya. Kalau kita mau memahami, mengerti, dan melihat kembali. Karena aksara Jawa, aksara yang sangat umum kala itu. Tapi sekarang sudah menjadi asing karena kita tinggalkan. Mari kita kembali ke aksara Nusantara Jawa, agar kita tidak lupa dan meninggalkan jati diri kita. Jati diri kita bukan asing, tapi lokal seperti aksara Jawa. Oke, baik. Silakan Pak Hatoni, singkat saja Pak. Ya, harapan saya political will pemerintah ini bisa dikuatkan kembali, tidak sekedar hanya sebuah penulisan saja, tetapi perlu ada sebuah metode melibatkan peran daripada publik supaya geloranya tidak sekedar hanya menyentuh pada sektor pemerintah tapi juga pada masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak Hatoni selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dan juga Pak Nanang Purwono selaku Ketua Begandring Surabaya atas waktunya. Ya. Dan semoga saja warga Kota Surabaya, tidak hanya warga Kota Surabaya tapi seluruh Indonesia ini bisa melestarikan aksara Nusantara Ya, sebagai budaya kita sendiri. betul. Ayo cintai budaya kita, dan saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa. Terima kasih Pak, ngobrol-ngobrol Pak, pura-pura Pak. Oh iya Pak, berarti ada apa aja Pak? Ada